kita juga punya aturan, ya harus kita taati. Ketika di situ ada pelanggaran, wajib kita tegur. Seleksi penerimaan perangkat desa di berbagai desa dan kecamatan yang ada di Bojonegoro menuai protes dari para peserta yang menduga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti pelanggaran pelaksanaan atau pelanggaran Perda dan Perbuk. Didampingi kuasa hukumnya Anam Warsito dari LBH Akar, para peserta mendatangi DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan aduan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto yang didampingi Ketua DPRD Imam Solikin akan merekomendasikan agar dilakukan anulir atau seleksi ulang. Hal tersebut disampaikan saat menemui beberapa peserta seleksi Prades di ruang pimpinan DPRD Bojonegoro. Kami melihat memang sangat nyata terjadi pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Perbuk. Setelah kita kaji dan kita dengarkan proses yang ada di Kecamatan Balen ini, maka dalam kesempatan tadi kita ketemu dengan pimpinan DPR, berharap untuk segera dilakukan hearing dengan para pihak, baik itu dengan Dinas PMD, dengan bagian hukum, dengan kecamatan maupun perwakilan atau dari pihak panitia dan pihak ketiga agar ini clear begitu, sehingga nanti semuanya bisa mendapat kepastian kalau terjadi pelanggaran Perda dan Perbuk, maka kami berharap untuk proses ini dibatalkan dan diulang dari awal gitu. Atau lebih sederhananya, para camat menolak untuk memberikan rekomendasi, otomatis apabila camat menolak memberi rekomendasi, maka proses dimulai dari awal lagi, alias diulang lagi kan. Saya pikir itu. Pelanggarannya apa? Jadi kalau dalam pelanggaran ini, pelanggarannya adalah yang pertama, materi soal yang diujikan tidak sesuai dengan peraturan bupati, yaitu soalnya adalah kemampuan pengetahuan umum dasar dan kemampuan skolastik. Itu yang pertama. Sementara yang dibuat mereka itu adalah bahasa Indonesia, matematika, Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, ekonomi dan sosial. Ini kan jelas melenceng. Saya melihat bahwa pihak ketiga maupun pihak kecamatan tidak bisa memfasilitasi ini sesuai dengan ketentuan, gitu. Karena sangat fundamental ini soal ini, karena ini diatur langsung di peraturan bupati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai tahapan atau schedule-nya. Kan sebenarnya yang namanya schedule itu yang membuat kan panitia tim desa sendiri. Mestinya kan ini bisa dipatuhi, sehingga jadwal penandatanganan MOU yang direncanakan ini sampai mundur hampir 3 hari menjelang ujian. Ini kan menjadi aneh. Masa iya pihak ketiga bertanda tangan untuk bekerja menyiapkan soal sebanyak itu dengan waktu yang semepet itu? Ini kan semakin menjadi kecurigaan. Kemudian yang ketiga adalah kasus yang di Kedungdo. Bagaimana mestinya di peraturan mereka, petunjuk teknis yang mereka buat di slide sendiri, bahwa pada tahap kedua itu kan minimal 2 jika itu pesertanya sedikit, dan paling banyak 20% jika pesertanya banyak. Ini kan dilanggar sendiri, karena peringkat 1 dan peringkat 2 saja mestinya yang bisa ikut seleksi tahap 2, tapi kenyataan ada peringkat 3 yang kemudian peringkat 3 ini yang jadi malahan. Ketua DPRD Bojonegoro Imam Solihin yang menemui para peserta pengadu mengatakan akan menampung dan mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dan pengaduan para peserta ujian perangkat desa yang merasa ada ketimpangan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa, dan nantinya akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa. Disampaikan pula jika kasusnya memang terbukti menyalahi Perda, maka tidak ada ampun lagi, karena Perda dibuat untuk ditaati. Ketika ada pelanggaran wajib ditegur. Jika bisa pertemukan dan kembali pada aturannya, kenapa tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Sementara itu, Sukur Priyanto juga menyampaikan bahwa ketidakpuasan para peserta ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ketika DPRD mengundang, para pihak harus tetap datang dan konsisten. Jangan sampai berhenti ketika DPRD sudah mengambil langkah yang serius. Soal rekrutmen perangkat desa memang kewenangan Pemdes. Jika nanti memang ditemukan bukti yang cukup kuat ada pelanggaran,
maka DPRD akan menganulir atau merekomendasi dilaksanakan seleksi prades ulang. Dijelaskan juga carut-marut terkait soal seleksi prades ini tidak hanya di Balen saja, namun beberapa kecamatan banyak aduan dari para peserta yang merasa tidak puas. Selanjutnya, di samping bukti dokumen, pihaknya juga akan meminta bukti dari para pihak lainnya untuk proses klarifikasi. Dan para pihak juga akan dihadirkan untuk mengetahui apakah benar ada pelanggaran atau tidak, dan siapa yang salah dalam pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa ini. Kalau saya kepinginnya proses ini berjalan dengan lancar, ya. Namun bila mana ada terjadi ketidakadilan atau tidak kesesuaian dengan perda yang sudah kita tetapkan, ya tetap wajib bagi kita meluruskan sebagaimana apa yang kita lakukan di periode yang kemarin, ya. Insya Allah seperti itu. Cuman kita tidak boleh mengambil atau mendengarkan satu sisi. Kalau ini kasusnya sangat fundamental dan itu sudah menyalahi perda, tidak boleh tidak ada kata perubahan lagi, tidak boleh. Wong perda itu kita yang bikin kok dilanggar sendiri, kan tidak boleh. Kalau kita bukan punya aturan, ya harus kita taati. Artinya kita yang ada di lembaga ini, Dewan Perwakilan Rakyat ini benar-benar mewakili suara rakyat. Ketika di situ ada pelanggaran, wajib kita tegur. Kalau kita bisa pertemukan, kita damaikan, dan nanti kembali kepada rakyatnya, kenapa tidak? Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Iya, itu pasti. Jangan sampai nanti saya undang para pihak, ternyata sampan sebagai pihak pelapor, tidak kok saya undang untuk klarifikasi, mendudukkan persoalan ini pada posisinya, sampan malah tidak datang. Salah satu produk hukum yang kita buat adalah peraturan daerah. Ya, kalau bicara proses rekrutmen perangkat desa itu memang menjadi kewenangannya desa, tetapi dalam tanda kutip bukan berarti kita tutup mata, tidak. Kita juga akan pastikan bahwa dalam proses ini apakah yang disampaikan Pak Anam itu betul, ada pelanggaran perda maupun perbuatan. Kita pastikan kalau memang nanti ada bukti-bukti yang cukup kuat berkaitan dengan pelanggaran perda ataupun perbuatan, ya, kita pastikan itu kita akan menganulir ataupun melakukan cek ulang. Makanya itu di samping apa yang disampaikan Pak Anam tadi, saya tadi yang dapat mandat dari Pak Ketua, coba nanti diserahkan kepada saya bukti-bukti dokumen, termasuk di dalamnya adalah tatip-tatip yang sudah dibuat itu, termasuk tahapan itu kan salah satu bahan yang akan kita jadikan acuan apakah proses yang sudah dilalui di dalam proses rekrutmen itu benar apa tidak. Nah, memang betul carut marut proses rekrutmen perangkat desa ini tidak hanya di Balen, ada beberapa titik. Tapi kalau toh nanti ternyata lembaga DPRD ini menemukan bukti ada proses pelanggaran perda yang dilakukan pada saat proses rekrutmen itu, tentu kita juga harus bertindak tegas. Bima Rahmat, Update TV Bojonegoro.